kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Bapa yang Maha Kuasa, Engkau berjanji mencurahkan Roh-Mu untuk mengajari kami semakin memahami firman-Mu. Semoga kami pun mampu mencintai sabda-Mu dan meyakini bahwa Engkau selalu hadir mendampingi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dengan kami, yang bersama dengan Engkau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Foto selfie atau apalah hingga diupload di masa yang dia punya flexing. Untuk apa flexing itu? Untuk menyatakan ini loh aku ada. Untuk menunjukkan eksistensi. Yang kedua, dengan flexing itu orang mau menaikkan harga diri. Orang mau menaikkan harga diri. Juga mau menaikkan ego diri. Menyatakan bahwa aku eksis. Nih, aku punya harga diri sehingga tidak mudah untuk diremehkan atau dilecehkan atau direndahkan. Menunjukkan bahwa aku kuat, bahwa aku mampu, bahwa aku berada, bahwa aku sejahtera, bahwa aku mampu, bahwa aku cantik, bahwa aku cakep, bahwa intinya itu harga diri supaya naik, supaya harga dirinya itu dipandang, sehingga nilai kehidupan juga kemudian menjadi tidak dipandang sebelah mata, memiliki harga tawar yang itu flexing, dan itu terjadi di banyak orang. Hanya saja kemudian yang dicari dengan flexing itu juga popularitas, menjadi semakin populer, menjadi semakin dikagumi, menjadi semakin dipuji. Itulah yang dicari. Tetapi seperti juga kita lihat, kita baca, kita dengar dari berita-berita media sosial, kita tahu bahwa dengan flexing itu justru kemudian mereka terjerumus sampai-sampai ada yang kemudian dijemput KPK, dijemput Barreskrim, dijemput aparat yang berwenang dan sebagainya. Karena kemudian apa? Kemudian diketahui loh, kok bayar pajaknya ini sekian, sementara kamu bisa flexing seperti ini. Gajinya ada itu kan diberitakan polisi siapa itu, gajinya 4 juta, tetapi istrinya wah flexingnya naik, Harley Davidson. Lalu ada lagi tuh siapa yang pegawai pajak gitu yang anaknya menganiaya, terbongkar juga karena apa? Istrinya flexing. So flexing. Istri dari sekretaris Sekda Riau juga demikian, flexing dengan tas-tas yang
bermerek dan macam-macam, meskipun kemudian mereka atau suaminya ini berkilah. Tidak, itu kan hanya KB saja, beli di mana tuh? Mangga Dua. Harganya cuma sekian-sekian. Ketika di cross check di sana, nggak ada itu pejabat yang beli di sini. Itu semua karena apa? Karena flexing. Mau mencari popularitas dia, mau meminta orang lain mengagumi dia, mau haus akan kemuliaan diri, tetapi akhirnya justru menjerumuskan. Dan itu hampir saja terjadi dalam diri siapa? Paulus dan Barnabas di dalam bacaan pertama tadi. Setelah Paulus dan Barnabas mewartakan Injil di Ikonium, tetapi ditolak oleh orang-orang Ikonium. Kemudian mereka berdua beralih pindah ke kota yang namanya Listra dan Derbe. Dan di situ dia melihat ada orang lumpuh yang lumpuh sejak lahir dan belum pernah bisa berjalan. Paulus melihat itu, merasakan gema imannya, iman orang yang lumpuh itu, lalu dia mengatakan, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan ternyata apa? Ternyata dia kemudian berdiri tegak, bangkit, dan berjalan ke sana kemari, dan dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ini menjadi kejutan yang besar. Ini menjadi berita yang heboh di Listra dan Derbe. Karena orang-orang kenal bahwa anak ini, orang ini tidak bisa berjalan, lumpuh. Dan hanya sebagai pengemis saja. Kok tiba-tiba bisa berdiri dan bahkan berjalan-jalan ke sana kemari. Oleh karena itu, orang-orang Listra kemudian mencari tahu siapa yang menyembuhkan ini. Dan diketahui akhirnya yang menyembuhkan adalah Paulus dan Barnabas. Maka orang-orang ini berbondong-bondong ke Paulus dengan membawa persembahan-persembahan, karena mereka menganggap Paulus ini penjelmaan dari dewa-dewa Listra, penjelmaan dari Zeus dan Hermes. Maka Paulus kemudian memiliki harga diri yang tinggi. Dia dikagumi, dia menjadi populer, harga dirinya menjadi semakin naik. Eksistensinya yang semula ketika di Ikonium tidak dianggap sama sekali, bahkan ditolak-tolak, di Listra dia mendapatkan eksistensi. Meskipun Paulus mencegah, tetapi tetap orang datang memuja-muja. Dalam bahasa sekarang kemudian Paulus seperti flexing. Orang-orang kemudian menganggap dia. Orang-orang memuji dan mengagumi. Tidak sekedar mengagumi, bahkan mengidolakan dia. Bahkan menyamakan dengan dewa yang mereka sembah, yaitu Hermes, yaitu Zeus, kepala dewa-dewa. Tetapi apa? Paulus justru sebaliknya. Dia mencegah. Jangan. Tadi dia katakan kalian semua mengapa kalian berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa seperti kamu. Kalian tidak perlu membawa persembahan pada kami. Tetapi orang-orang sudah terlanjur suka dengan dia, mengagumi mereka. Maka orang-orang itu datang. Dan Paulus tetap sadar. Paulus sadar bahwa ini godaan. Paulus sadar bahwa dia diutus untuk mewartakan Injil, bukan untuk mencari popularitas. Tujuannya adalah kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan dirinya. Persis seperti dikatakan dalam refren Mazmur itu tadi, bukan kepada kami yang Tuhan, tetapi kepada-Mu kemuliaan.
kepadamu lah beri kemuliaan. Oleh karena itulah, maka Yesus dalam bacaan Injil tadi mengatakan, ketika ditanya oleh Yudas yang bukan Iskariot, Tuhan, apakah sebabnya engkau tidak menyatakan dirimu kepada kami, bukan kepada dunia? Karena dunia, perilaku dunia, budaya dunia, ya seperti itu tadi. Orang yang mudah kagum, orang yang ingin mencari popularitas, yang akhir-akhirnya kembali kepada kemuliaan dirinya. Seperti orang-orang zaman ini di dalam dunia digital, orang yang sibuk mencari popularitas diri, sibuk mencari kemuliaan dirinya, tetapi lupa bahwa yang utama dan penting adalah kemuliaan. Bagaimana aku bekerja demi kemuliaan Tuhan, bagaimana aku bergaul untuk kemuliaan Tuhan, bagaimana aku tumbuh dan berkembang, berperilaku dan bertutur kata hanya demi kemuliaan Tuhan. Ini yang kemudian tertutup di zaman ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dialami di berita-berita itu. Ketika mereka flexing, justru kemudian terperosok ke dalam penjara, diusur hartanya, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah dengan demikian tidak boleh kaya? Tidak boleh untuk eksis? Tentu saja boleh. Menteri Keuangan saja kan mengatakan, boleh-boleh saja kamu itu punya ini, punya itu, asal halal, asal memang itu hartamu, bukan harta yang dicuri, harta dikorupsi atau macam-macam. Menteri Keuangan saja mengatakan seperti itu. Tuhan pun apakah melarang? Tidak. Tuhan tidak ingin umatnya itu menjadi miskin atau umatnya tidak sejahtera. Enggak. Tuhan ingin umatnya itu sejahtera. Tuhan ingin bahkan umatnya itu kaya-kaya, maka Allah memberikan segala sesuatunya, kekayaan dunia ini untuk hidup manusia ini sendiri. Tetapi itu tadi, orang zaman ini mudah tergoda. Tujuannya hanya untuk kemuliaan diri, bukan kemuliaan Allah. Ini yang kemudian mudah menjadi error, mudah kembali menjadi jahat. Maka kita selalu diingatkan, mari kita kembali. Kamu cari kesejahteraan, cari duit, cari kekayaan, silakan. Tetapi ingat, itu semua demi kemuliaan Tuhan, bukan untuk semata-mata kemuliaan diri. Kalau kita terarah pada kemuliaan Tuhan, maka segala sesuatunya akan dipenuhi oleh Tuhan juga. Seperti dikatakan dalam bacaan Injil, jika seorang mengasihi aku dan menuruti firman-Ku serta firman Bapa-Ku, maka aku dan Bapa mengasihi orang itu dan dia hidup bersama-sama dengan orang. Inilah panggilan kita. Tetapi kita tahu, kita sadar bahwa kita hidup di dunia yang memiliki budaya seperti itu. Maka kita perlu hati-hati, perlu waspada, kita tetap bergerak maju, tetapi selalu ingat bahwa yang utama adalah kemuliaan Tuhan, yang utama adalah kemuliaan Allah. Selebihnya Allah akan mencukupkan kita, Allah akan mencukupi hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh.
apabila sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kami. Bahagialah saudara yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus mengangkat dan melindungi kita sampai ke hidup kekal. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah memperkaya kami dengan sabda-Mu dan memperkuat kami dengan tubuh dan darah putra-Mu. Semoga kami semakin setia membagikan sukacita Paskah dalam setiap kesempatan yang kami jumpa, sampai kami boleh mengalami hidup damai abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.